Jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina, Allah mau marah kepada dia, tetapi Allah nggak langsung marah, tunggu dulu, karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertaubat. Begitu dia datang ke masjid, Allah tuh udah langsung lupa, nggak mau lagi ngingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad, jangan kecewakan hambaku yang bertaubat itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa. Ya Rasulullah, tapi saya udah berzina. Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, apakah ini hanya berlaku untuk saya saja? Kata Rasulullah, ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya. Jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina, Allah mau marah kepada dia, tetapi Allah nggak langsung marah, tunggu dulu, karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertaubat. Begitu dia datang ke masjid, Allah tuh udah langsung lupa, nggak mau lagi ngingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad, jangan kecewakan hambaku yang bertaubat itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa. Ya Rasulullah, tapi saya udah berzina. Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, apakah ini hanya berlaku untuk saya saja? Kata Rasulullah, ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya. Walaupun ilmunya luas, di hari kiamat dia akan kumpul dengan yang dia cintai. Jika dia cinta pada Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. وَالنُّورُ يَهْدِي الْحَائِرِينَ ضِيَاؤُهُ وَفِي الْحَشْرِ ظِلُّ الْمُرْسَلِينَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Taghfirli. Sama-sama. Taghfirli. Artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, salatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Tidak boleh zina baca ya. Diriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat perempuan yang meminta dibuatkan tato, perempuan yang menghilangkan atau meminta menghilangkan bulu-bulu yang di wajah, serta wanita-wanita yang mengubah giginya. Itu tidak boleh, diharamkan. Terkecuali misalkan gigi kita ini sangatlah
parah ketika orang melihatnya jijik, menimbulkan bully kepada kita, kemudian orang menjadi dosa, kita perbaiki boleh. Yang tidak boleh itu untuk kecantikan, itu tidak boleh, haram hukumnya. So hati-hati, jangan memakai behel untuk tujuan kecantikan, hanya sekedar kecantikan, kecuali untuk memperbaikinya itu diperbolehkan. Semoga bermanfaat. Dalam 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali. 1 menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apakah Anda sadar bahwasanya istighfar 1 kali saya sudah bisa mengampuni dosa Anda 70 tahun? Bisa dosa Anda 100 tahun diampuni dengan 1 istighfar. Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit jemaah sekalian. Dengan 1 menit, Anda bisa memberatkan timbangan Anda pada hari kiamat. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Dapat cintanya Allah, bukan cinta raja, bukan cinta manusia, pencipta segala sesuatunya. Hanya dengan mengucapkan kata Nabi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab. Karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Sudah telinga tersumbat, nasihat tak bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, lalu diusap pada ujung matanya ini dengan mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi semua bulu yang ada di wajah ini diusap semua. Nanti 1 bulu yang ada di dahi kita, atau di pipi kita, atau di kumis, atau di jenggot, atau dimanapun, masa ada satupun bulu yang terusap? Mesti terusap. Dan salah satu bulu itu nanti akan jadi saksi nanti di persidangan Allah Ta'ala yaumul qiyamah, bahwa orang ini adalah muslim. Tandanya dia masuk surga nanti. Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Selepas sholat subuh, bila kalian mendengar, maka larilah kalian ke rumah, tutup rumah kalian, pintu, jendela, lalu masuklah ke dalam kamar dan berselimutlah dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbunal Qudus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia akan binasa dan celaka. Rasulullah bertanya, siapa wanita yang paling bagus? Wanita yang paling bagus. Wanita yang paling bagus tuh kayak apa? Kalau bahasa kita, wanita yang paling cantik itu kayak gimana sih? Para sahabat Nabi bingung menjawab. Ada yang ngomong mungkin dalam hatinya berkata, mungkin sholatnya ya, mungkin puasanya, mungkin semuanya pakai mungkin-mungkin. Pada bingung, pada noleh ke sana kemari, tidak bisa menjawab wanita yang paling mulia itu seperti apa. Sayyidina Ali juga tidak bisa menjawab. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah Sayyidat Fatimah Zahra, seperti kebiasaannya wanita solehah, kalau suaminya datang, yang ditanya adalah dapat ilmu apa, bukan dapat duit berapa. Sayyidat Fatimah Zahra bertanya, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari ayahanda? Apa yang kau dapat hari ini dari Rasulullah? Lah, ini kalimat yang harus dibiasakan oleh para istri tuh. Likey